Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Malam, Pro 4, RRI Makassar. Iya, selamat malam Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, apresiasi saya budaya lokal hadir lagi di ruang dengar. Malam ini kita membahas mengenai Pasapu Putih. Menjaga mahkota pikiran, memuliakan jati diri pemuda bersama narasumber kita malam hari ini melalui Zoom ya. Bapak Burhan Kadir SSMH selaku dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam Bapak. Kabar baik Pak ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik. amin. Oke. Dengan Bung Richard di sini Pak. Siap, Bung Richard. Iya, oke. Gimana kabar? Kabar bahagia, amin. Terima kasih. Iya. Siap. Iya, kita langsung mulai Pak ya. Mohon izin. Iya, sahabat budaya. Probateri Makassar dengan tema Pasapu Putih. Ini sangat cerdas karena mengambil simbol fisik yang sakral dalam budaya Bugis Makassar sebagai metafora perlindungan mental dari bahaya narkoba. Tabe Pak Burhan. Secara terminologi dan budaya, apa sebenarnya filosofi di balik penggunaan pasapu bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar? Tabe. Iya, jadi sebenarnya Pak Sapu ya bukan sekedar penutup kepala ya. Bagi kita di Makassar, khususnya suku Makassar, Pak Sapu itu menjadi simbol jati diri laki-laki Makassar. Ya, secara terminologi, Pak Sapu merujuk pada sebuah ikatan di kepala, pada ikatan kain di kepala, ya membentuk struktur tertentu, ya rapi, tegas, dan tentunya yang namanya ikatan dia tidak sekedar ikatan, tapi punya perhitungan tersendiri ya dalam bentuk ikatannya. Dalam budaya kita di Bugis Makassar, khususnya Makassar tentunya, Pas Sapu ini menjadi simbol kehormatan atau mencerminkan kehormatan. Selain itu juga dia menjadi kedewasaan ya dan kesiapan sosial tentunya. Seorang pria yang mengenakan pas sapu seakan dia sedang memikul nilai-nilai luhur ya, seperti keberanian, tanggung jawab, serta kesadaran dan martabat diri dan keluarganya. Jadi ya ini juga disebut sebagai pas sapu adalah identitas yang terlihat tetapi ada makna yang lebih dalam tentang seseorang yang menggunakannya dalam tatanan adat dan kehidupan kita tentunya. Iya.
Lalu mengapa kepala dianggap sebagai bagian tubuh yang paling sakral dalam konsep Sirina Pace sehingga harus diberi mahkota berupa pasapu tabe, Pak? Ya, sebagai manusia Bugis Makassar ya, atau yang tinggal berdiam di Sulawesi Selatan ini, kepala adalah pusat kehormatan ya. Jadi dalam konsep Sirina Pace, kepala merupakan pusat kehormatan dan kesadaran sebagai manusia tentunya. Siri atau harga diri bersemayam dalam cara seseorang berpikir dan menjaga martabatnya ya, dalam kepala kita ya. Sementara Pace, empati dan solidaritas, dia mengalir dari kesadaran batin tersebut. Makanya kepala menjadi tubuh yang paling dijaga. Ia bukan hanya fisik, tetapi dia menjadi simbol kehormatan. Ya. Jadi pasapu kemudian hadir sebagai mahkota yang melindungi, yang menegaskan kesakralan itu. Jadi bukan cuma hiasan belaka sebenarnya, tapi penanda bahwa pemakainya itu sadarkan tanggung jawab moralnya. Mengenakan pasapu berarti siap menjaga pikiran, ucapan, dan tindakan agar tetap selaras dengan nilai-nilai siri yang kita junjung tinggi sebagai manusia atau masyarakat Makassar. Seperti itu, Bung Richard. Iya, oke. Nah, tema kita malam ini Pak Burhan ini mengenai pasapu putih. Nah, dalam stratifikasi atau simbolisme warna lokal, apa sebenarnya makna khusus dari warna putih? Apakah ini berkorelasi dengan kesucian pikiran dan keteguhan hati? Ya, warna putih dalam konteks budaya lokal kita, dia sering diasosiasikan dengan kesucian, dengan kejujuran, dan tentunya niat yang bersih. Jadi ya pasapu putih bukan hanya pilihan estetika belaka sebenarnya, tapi di situ tertuang sebuah pernyataan simbolik bahwa pemakainya atau penggunanya itu menjaga kejernihan pikiran dan keteguhan hatinya ya. Jadi putih mencerminkan sesuatu atau lembaran yang belum ternoda. Jadi kita sebagai pengguna itu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaganya tetap bersih ya, tetap suci. Jadi sebagai apa ya, pasapu putih itu kemudian secara lahiriah itu menjadi sebuah komitmen seorang pria untuk selalu bertindak lurus, tidak menyimpang dari nilai adat, serta tentunya dia memiliki keberanian ya berdiri di atas kebenaran gitu. Begitu, Bung Riti. Iya. Lalu bagaimana hubungan antara cara mengikat pasapu dengan kesiapan seorang pria atau pemuda dalam hal ini ketika dia menghadapi tantangan hidup? Ya, mengikat pasapu bukan pekerjaan sembarangan ya, tidak asal ikat. Kalau kita perhatikan orang mengikat pasapu, ada teknik tertentu tentunya ya. Ada teknik tertentu, dia harus teliti, dia harus sabar. Karena ikatan yang rapi mencerminkan sebuah pikiran yang tertata ya. Simpul yang kuat sebenarnya di situ melambangkan sebuah keteguhan prinsip. Dalam filosofi yang lebih dalam tentunya proses mengikat pasapu adalah dia berupa latihan simboliknya. Jadi bagaimana kita sebagai pengguna, sebagai seorang pemuda itu menata diri sebelum melangkah ya menghadapi dunia begitu. Itu jadi orang tua kita mengatakan dulu bahwa jika seorang laki-laki mampu mengikat pasapu dengan baik,
Itu dilihat sebagai bagaimana dia mencerminkan kesiapan batinnya ya, bahwa dia mampu mengendalikan diri, dia berpikir jernih, dan tentunya dia bertindak tegas. Sebaliknya ya, kalau kita lihat orang yang tidak bisa mengikat pasapu dengan baik misalnya, ya kurang rapi ya, terlihat juga bahwa ya mungkin saja dia sebagai orang yang menjalani hidupnya, dia kurang kesiapan ya. Makanya pasapu itu benar-benar sebenarnya menjadi cermin identitas seseorang pemuda atau laki-laki dari masyarakat kita Makassar. Oke, iya. Oke, Pak Burhan, kita jeda sejenak dulu. Nanti setelah itu baru kita masuk di intinya ancaman narkoba dan nilai budaya. Siap. Ini maaf ya suaranya Iya. agak flu-flu. Oh, sama. Kita kompakan nih Pak, flu juga saya di sini. Semangat ya. Oke, sahabat budaya jangan kemana-mana. Richard dan Pak Burhan akan kembali sesaat lagi. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh. Enggak aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy. Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu. Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh. Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba. Ya, kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu. Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku. Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan. Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba. Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin. Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba. Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba. Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba. Anda masih mendengarkan Pro 4 Makassar. Iya, sahabat budaya kita berlanjut lagi. Pak Burhan masih setia, Pak? Siap. Iya, oke. Kita masuk di segmen kedua, Pak Burhan Tabe. Narkoba saat ini menyerang pusat komando manusia, yaitu otak dan pikiran. Nah, jika kita meminjam metafora pasapu sebagai penjaga pikiran, bagaimana sebagai seorang budayawan Bapak melihat fenomena narkoba yang merusak mahkota generasi muda kita sekarang ini? Ya, ini menarik sebenarnya. Jika kita meminjam metafora pasapu sebagai penjaga pikiran, maka tentunya narkoba adalah ancaman akut langsung terhadap mahkota itu sendiri. Dia tidak menyerang tubuh dari luar ya, tetapi dia masuk ke pusat kendali kepala kita, merusak pikiran dan kesadaran. Dalam perspektif budaya Bugis Makassar, itu bukan sekedar kerusakan biologis ya, melainkan menjadi sebuah keruntuhan martabat sebagai manusia Bugis Makassar.
harusnya pas sapu sebagai alat kontrol diri ya. Jadi kita harus tetap menjaga bahwa ada kejernihan berpikir, ada tanggung jawab. Jadi, kalau kita sadar bahwa pengguna narkoba tentunya salah satu yang dia rusak adalah otak ya. Jadi yang hancur bukan hanya fungsi kognitif tapi juga secara langsung merusak kemampuan kita untuk menjaga diri. Pemuda yang harusnya menjadi penjaga nilai karena terpapar misalnya narkoba, dia menjadi kehilangan arah, mahkotanya jatuh. Akhirnya dia tidak mampu membedakan mana yang pantas dan yang mana yang mencederai kehormatan dia sebagai seorang masyarakat Bugis Makassar. Nah, apakah tren penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Selatan ini bisa dikatakan sebagai akibat dari hilangnya jati diri atau keterasingan pemuda dari nilai budayanya sendiri? Ya, narkoba tentunya menjadi salah satu penyebab itu terjadi ya. Dari sekian banyak hal-hal yang mempengaruhi ya. Narkoba tentunya fenomena narkoba di Sulawesi Selatan ya, dia sulit dilepaskan dari keterasingan pemuda terhadap akar budayanya. Salah satu yang membuat pemuda Makassar kita terasing dari budayanya adalah karena pengaruh narkoba tadi itu. Jadi ketika nilai-nilai siri Apache tidak lagi dipahami dengan mendalam, maka tentunya identitas kita menjadi rapuh ya. Namun penting untuk kita tidak menyederhanakan masalah ya. Narkoba bukan hanya akibat hilangnya budaya, tapi ya juga tadi salah satu yang mempengaruhi adalah misalnya faktor ekonomi, pergaulan, tekanan sosial modern. Ya, intinya meskipun demikian ya hilangnya jati diri memperparah keadaan tersebut karena ya tanpa kita memiliki pegangan nilai sirik Apache tadi ya kita menjadi terombang-ambing akhirnya ya, sebagai pemuda Bugis Makassar. Nah, dalam falsafah lokal ada konsep karaka atau ketelitian kejernihan berpikir. Bagaimana narkoba ini secara langsung menghancurkan nilai karaka ini dalam kehidupan sosial kita, Pak Burhan? Ya, budaya harusnya menjadi kompas ya. Ketika kompas itu ditinggalkan, tentunya arah hidup menjadi kabur ya. Tidak jelas begitu. Karaka menuntut keadilan ya, menuntut ketelitian. Dia harusnya membuat kita memiliki kejernihan dalam berpikir. Dan bagaimana kemampuan kita menimbang akibat sebelum bertindak ya. Jadi karaka adalah salah satu kualitas mental yang sangat tinggi dalam kehidupan sosial kita sebagai masyarakat Bugis Makassar. Dan narkoba menghancurkan nilai itu. Dia mengaburkan logika, melemahkan kontrol diri, dan akhirnya dia mendorong untuk selalu melakukan tindakan impulsif ya. Seseorang yang berada di bawah pengaruh narkoba, kita sudah paham semua bahwa dia kehilangan kemampuan berpikir jernih. Akhirnya ya sebagai seorang yang terdampak ya, dia bukan hanya terdampak secara individu sebenarnya, tapi dia juga berdampak terhadap tatanan sosial. Intinya sebenarnya apa ya? Dia kehilangan fondasi rasionalitas dan kebijaksanaan yang selama ini dijaga ya. Seperti itu, Bung Richard. Lalu bagaimana maksudnya Pak Burhan selaku narasumber ini melihat instruksi Presiden kita terkait pemberantasan narkoba jika disinergikan dengan kearifan lokal kita? Apakah budaya ini bisa menjadi benteng
yang lebih kuat dibanding dengan hukum formal. Iya, pendekatan formal ya terkadang tidak cukup menyentuh akar persoalan ya. Disinilah misalnya kearifan lokal, agama kemudian memiliki peran strategis ya. Tentunya budaya bisa menjadi benteng ya. Sesuatu yang bekerja dari kesadaran, bukan sekedar ketakutan terhadap hukum. Seperti nilai siri tadi itu, harga diri, pace. Harusnya dia mampu membangun kontrol moral yang lebih halus namun kuat ya. Jadi seseorang yang benar-benar memahami siri, pasti dia akan merasa malu, pasti dia akan enggan untuk merusak dirinya dengan narkoba. Bahkan tanpa pengawasan hukum sekalipun, kalau kita misalnya mendalami, meresapi makna nilai siri dan pace itu, dia bisa menjadi benteng luar biasa untuk kita sebagai manusia Bugis Makassar. Oke, iya. Pak Burhan, tapi kita jeda sejenak lagi ya, 1 menit. Nanti kita akan kembali lagi. Sahabat Buddha jangan kemana-mana. Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku? Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu? Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan. Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba. Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba. Nusantara Malam masih bersama Anda. Iya, sahabat Bude, kita berlanjut lagi masih bersama narasumber kita, Pak Burhan. Iya, Pak Burhan, tapi bagaimana caranya Pak Burhan, maksudnya dilihat dari seorang akademisi dan praktisi budaya mengkomunikasikan nilai pas sapu putih ini kepada Gen Z yang mungkin merasa budaya tradisional itu kuno. Kalau kita membahas Gen Z, harus banyak hal-hal yang kreatif ya, yang memang mereka senang ya, karena kalau pendekatannya hanya ceramah normatif, Gen Z biasanya dia cepat kehilangan minat ya. Jadi budaya tidak bisa lagi disampaikan sebagai warisan yang harus dijaga ya, tapi harus dihadirkan sebagai sesuatu yang relevan dan bisa dipakai. Nilai pas sapu putih bisa diterjemahkan ke bahasa mereka tentunya ya. Kita tahu
bagaimana mesti kita pahami kembali ya bagaimana kesenangan Gen Z itu, penyampaiannya mesti ke arah kemana. Dia harus ada self respect begitu, dan bagaimana personal branding berbasis integritas. Misalnya pas sapu tidak hanya dikenakan di acara adat ya, tapi mungkin dia diangkat dalam konten kreatif, film pendek misalnya, atau menjadi fashion modern. Bahkan ya mungkin ada kampanye di platform digital ya, diperbanyak ya. Karena ketika simbol ini kemudian masuk ke ekspresi mereka, maknanya ikut hidup ya. Intinya jangan memaksa Gen Z masuk ke budaya, tetapi bawa budaya masuk ke dunia mereka. Iya, oke. Nah, di Fakultas Ilmu Budaya Unhas sendiri, Pak Burhan, bagaimana pendekatan yang dilakukan agar nilai-nilai integritas dan kejujuran ini, maksudnya disimbolkan berwarna putih, bisa kembali menjadi kebanggaan pemuda Makassar? Di lingkungan kampus tentunya kayak Unhas ya, Fakultas Ilmu Budaya, tentunya kami berpikir bahwa pendekatan yang efektif bukan hanya paparan lewat teori ya, mengajarkan mereka teori-teori saja, tetapi ya mesti ada praktek ya, harus ada nilai praktek. Jadi dia integritas itu dia tidak cukup untuk diajarkan ya, dia harus ditradisikan. Beberapa hal yang kami telah lakukan misalnya ya, pertama ya melakukan tentunya internalisasi lewat nilai kurikulum konstekstual. Jadi mahasiswa tidak hanya belajar konsep budaya, tetapi mengaitkannya dengan isu-isu nyata seperti narkoba, korupsi, atau etika-etika digital. Jadi selalu ada hal-hal yang menjadi misalnya tugas untuk mereka praktikkan, tugas apakah membaca kejadian-kejadian di media sosial, ya, melakukan analisis terhadap kejadian-kejadian tersebut, berita-berita di koran, dan sebagainya. Hal lain misalnya mesti kita menciptakan role model ya, apakah itu dosen, apakah itu seniornya, yang menjadi representasi pas sapu putih itu ya. Jadi ya cari tipe orang yang jujur, yang konsisten dan bertanggung jawab untuk menjadi role model mereka. Lalu tentunya kita harus membuat ruang ekspresi budaya ya. Kegiatan seni teater, baca puisi, lomba-lomba komunitas literasi yang mengangkat simbol lokal sebagai kebanggaan, bukan sekedar formalitas. Makanya misalnya kami di UNHAS misalnya kalau membuat pensi ya, pekan seni, ada lomba-lombanya, selalu ada lomba bahasa daerah, lomba ceramah bahasa daerah ya. Ada MTQ pasti selalu diselipkan, ada lomba ceramah bahasa daerah, lomba lagu-lagu daerah. Karena apa ya, ketika nilai kejujuran, integritas itu menjadi bagian dari identitas seorang mahasiswa, maka dia akhirnya akan menjadi terbebani atau ada beban moral begitu ya, untuk menjadi, mereka akan bisa menjadi kebanggaan kolektif terhadap teman-teman mahasiswa seperti itu. Oke. Dapatkah ritual atau narasi budaya dijadikan sarana rehabilitasi psikis bagi mereka yang sudah terlanjur terpapar narkoba? Ritual dan narasi budaya sangat mungkin menjadi bagian dari proses rehabilitasi ya. Jadi bukan sebagai pengganti medis, tapi sebagai penguat psikologi dan identitas ya. Dalam banyak kasus misalnya pecandu narkoba itu kehilangan makna hidup, rasa keterhubungan, dan celah-celah itu kemudian kita bisa
membuat budaya bekerja ya. Jadi ritual misalnya bisa memberikan rasa kembali diterima dalam sebuah komunitas. Bagaimana narasi lokal misalnya selalu kita perdengarkan ya. Bagaimana supaya ada kebanggaan, ada restart, membangun ulang harga diri ya. Yang runtuh tentunya karena tadi kehilangan siri. Narkoba membuat kita terpapar dan kehilangan rasa malu ya. Simbol seperti Mas Sapu bisa menjadi titik awal rekonstruksi identitas. Bahwa mereka masih punya kehormatan, masih bisa dipulihkan ya. Nah, sudah banyak misalnya penelitian-penelitian yang mengambil permainan tradisional kita, budaya kita, ritual kita untuk bisa dijadikan sebagai penguat psikologi. Iya. Apa peran penting komunitas atau lembaga adat dalam mendukung program pemerintah 4PGN untuk menjaga lingkungan yang bersih dari narkoba, Pak Burhan? Ya, mungkin BNN misalnya boleh melalui P4GN tadi itu ya. Untuk mulai melakukan pendekatan-pendekatan tertentu misalnya ke komunitas lokal atau lembaga adat ya. Kalau ada sinergi dengan komunitas lokal dan lembaga adat supaya bagaimana kemudian peran strategis mereka itu bisa menjadi penguat dari BNN misalnya. Karena pertama misalnya kontrol sosial berbasis nilai. Masyarakat adat punya mekanisme teguran moral yang sering lebih efektif dibanding saksi formal ceritanya. Ya tentunya kita mesti juga melakukan revitalisasi terhadap Shirin Apache ya. Menjadikan narkoba bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran kehormatan atau pelanggaran adat gitu ya. Jadi ya mungkin juga hal lain adalah pendidikan berbasis komunitas ya. Jadi ya supaya misalnya penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan supaya tidak terasa asing ya mungkin dengan menggunakan bahasa dan simbol lokal tentunya ya. Jadi lalu ya yang paling penting juga salah satunya adalah deteksi dini ya. Kalau komunitas semakin menjamur lokal, tentunya dari interaksi-interaksi mereka bersama komunitasnya, ya kita bisa melihat bahwa komunitas itu bisa lebih cepat mengenali perubahan perilaku anggotanya ya, dibanding instansi formal. Nah, hal-hal itu yang kemudian bisa kita lakukan dengan deteksi dini dari komunitas-komunitas atau lembaga adat atau sanggar-sanggar seni. Itu bisa melihat perubahan perubahan perilaku komunitasnya. Artinya pemerintah tentunya tetap harus menyiapkan struktur dan regulasi dan sementara ya kalau bekerja sama dengan komunitas adat atau lembaga adat kita tugaskan untuk menyediakan jiwa dari gerakan tersebut lewat teguhan-teguhan yang lebih kreatif, yang lebih bisa diterima bagi masyarakat kita atau khususnya pemuda. Iya. Pak Burhan, kita jeda lagi Pak untuk sesi terakhir kita. Iya, siap. Oke. Sahabat budaya jangan kemana-mana. Emas kuning menjadi barang yang seringkali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau, sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik dan juga sebagai ukuran status sosial.
Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga, seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sunreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar. Ku campakku parade niru nyawamu. Oh anak ajakmu teri ku pakuru sumangamu. Nilai filosofi dan estetika tersirat dalam alunan pengantar tidur Yabe Lale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabe Lale. Yabe Lale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabe Lale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan. Nusantara Malam masih bersama Anda. Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi. Pak Burhan udah di sesi terakhir. Iya, oke. Nah, Pak Burhan, jika seorang pemuda Bugis Makassar menanggalkan kehormatannya karena narkoba, apa sanksi sosial atau moral secara adat yang sebenarnya akan dia terima? Ya, dalam budaya Bugis Makassar, sanksi paling berat sebenarnya bukan selalu hukuman fisik ya, atau formal, melainkan hilangnya siri, rasa malu dan harga diri. Ketika seorang pemuda terjerumus narkoba, dia tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga dia mencederai kehormatan keluarga dan komunitasnya. Jadi ya, sanksi sosial bisa berupa hilangnya kepercayaan, dijauhkan dari peran-peran adat, bahkan ya dia akan menjadi sumber gosip ya dalam sosial. Dalam perspektif adat ini namanya mungkin apa ya, istilahnya pengasingan moral ya. Jadi dia masih hidup di tengah masyarakat, tetapi dia kehilangan tempat di dalam masyarakat itu. Karena ya selalu kita pahami bahwa ya orang-orang kemudian yang terjerembab dengan narkoba diketahui oleh masyarakat, pasti dia terasing ya, ada kehilangan teman, tercibir. Namun ya budaya menjadi sebenarnya, atau dia membuka ruang pemulihan ya. Ketika seorang kemudian mau memperbaiki diri, masyarakat melihat kesungguhan tersebut, maka ya pelan-pelan ya tentunya kehormatan bisa dipulihkan ya. Intinya siri bisa jatuh, tapi dia juga bisa tegak kembali ya.
dengan usaha dan komitmen misalnya terlihat oleh masyarakat dengan sungguh-sungguh secara langsung, maka percayaan hadir dalam masyarakat, siriknya yang awalnya runtuh, dia bisa tegak kembali karena wujud komitmen dia misalnya menunjukkan bahwa dia mau berubah gitu ya. Dan pasti masyarakat berterima. Iya. Lalu apa pesan Pak Sapu Putih yang ingin disampaikan kepada para orang tua dalam mendidik anak mereka agar mereka memiliki pikiran yang jernih tapi sekaligus berkarakter? Ya, Pak Sapu Putih tentunya ya dia tidak sekedar simbol ya bagi penggunanya khususnya pemuda, tapi harusnya dia menjadi pengingat bagi orang tua bahwa mendidik anak bukan sekedar memastikan mereka tumbuh, ya, bersekolah dengan baik, ya, terpenuhi kebutuhannya, tetapi memastikan pikiran tetap jernih dan hati mereka tetap bersih. Disinilah peran orang tua yang penting, selalu memperdengarkan dendang-dendang budaya lokal kita, agama kita, punya pegangan terhadap itu. Orang tua adalah pengikat pertama Pak Sapu bagi anaknya harusnya ya. Dari rumah anak belajar tentang kejujuran, Lempu tadi itu belajar tentang keteguhan, geteng, dan kebenaran atau ada tonggeng ya. Jadi pesan sederhananya tetapi dalam misalnya jangan hanya mengajarkan benar dan salah ya, tapi tunjukkan melalui keteladanan ya. Karena biasanya kan namanya anak-anak kalau dari awal mencontoh dan melihat yang baik-baik, biasanya itu yang menjadi kiblat ya. Misalnya lagi jangan hanya melarang ya, tetapi harus membangun kedekatan ya, agar anak tidak menjadi pencari pelarian di luar ya. Terkadang karena misalnya orang tua hanya berpikir pemenuhan kebutuhan anak, akhirnya sibuk di luar ya, kedekatan tidak terjadi, mau makan saja misalnya di WA anaknya, turun mau sini, mau makan. Jadi intinya jangan cuma membesarkan ya, tetapi penting orang tua paham juga sirik nak pace ya, supaya bisa menanamkan makna tentang harga diri. Penting orang tua memahami budaya dan agama supaya bisa menanamkan makna-makna di balik budaya kita, agama kita dan sebagainya. Karena ya. Oke. Nah, Pak, kita udah di penghujung kebersamaan ini. Tapi closing statementnya sebagai penutup, apa wejangan atau papaseng yang paling relevan untuk generasi muda Makassar supaya mereka tetap geteng, tegas, lempu, lurus, dan tonggeng benar di tengah gempuran narkoba yang sangat dahsyat ini, Pak? Ya, ada mungkin satu semangat atau wejangan yang relevan untuk hari ini ya. Dalam bahasa Bugis mengatakan bahwa jaga yatimu ya, napo jiri alemu, narek ko lempuk ko, getek ko, dia mupakasiri rino ya. Jadi jagalah hatimu dan dirimu. Jika engkau lurus dan teguh, engkau tidak akan dipermalukan di dunia. Pesan ini sederhana tapi tajam ya, di tengah gempuran narkoba dan godaan zaman sekarang ini, medsos dan sebagainya. Menjadi kuat tidak hanya soal fisik, tetapi soal kemampuan menjaga diri, pikiran, hati ya. Menjadi hebat bukan hanya mendapat pengakuan orang lain, tetapi soal tetap berdiri jalan yang benar ketika banyak yang tergelincir. Itu yang baru bisa dikatakan orang yang kuat. Pak Sapu Putih adalah pengingat ya, bahwa pikiran harus tetap jernih, hati harus tetap bersih, dan langkah harus tegak lurus. Itu yang harusnya dijaga, maka seorang pemuda Bugis Makassar tidak hanya akan selamat dari narkoba, tapi dia bisa menjaga kehormatan bagi dirinya, keluarganya, budayanya, dan orang-orang di sekelilingnya tentunya.
Oke. Seperti itu, Bung. Iya, oke. Iya, dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Bapak Burhan Kadir SSMA. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Iya, Bung Richard. Siap. oke. Nanti kalau ada informasi terbaru lagi umur panjang, nanti kita ketemu lagi, Pak ya. Kalau bisa main-main ke studio, Pak, langsung tatap muka. Siap, bisa. Iya. Lain kali. Iya, oke. Sehat, Pak. Salam buat keluarga tercinta. Ya, sama-sama, Iya. Pak Richard. Iya. Salam juga untuk keluarga. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya, Richard pamit dan juga ada kakak saya di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.